Saya memulai kisah ini dengan hati yang berat, sebab setiap kata yang saya pilih ibarat membuka pintu lama yang seharusnya dibiarkan tertutup. Dusun Pitu, tempat saya dilahirkan dan tumbuh dewasa, bukan sekadar hamparan rumah kayu yang berdiri di kaki gunung. Ia adalah sebuah miniatur dunia yang tunduk pada pakem yang lebih tua daripada usia manusia manapun di dalamnya. Di antara kabut pagi yang selalu turun terlalu cepat dan angin sore yang terlalu dingin bagi daerah dataran rendah, Dusun Pitu menjadi ruang yang memelihara keheningan seperti memelihara pusaka. Setiap orang yang lahir di sana terbiasa hidup di bawah aturan yang tak pernah tertulis namun dijalankan dengan taat sebagaimana mereka mematuhi hukum alam. Keanehan terbesar dusun itu terletak pada jumlah penghuninya yang tidak pernah berubah sejak leluhur pertama menjejakkan kaki di sana. Hanya ada 7 rumah, masing-masing ditempati oleh satu kepala keluarga yang menjadi penjaga takdir dusun tersebut. Rumah-rumah itu tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah mengalami perpindahan tangan kecuali jika ada perubahan yang sifatnya gaib. Saya tumbuh dengan pemahaman bahwa pakem 7 itu bukan sesuatu yang bisa dipertanyakan, sebab setiap kepala keluarga selalu memberi contoh untuk mematuhinya tanpa keluhan maupun rasa ingin tahu yang berlebihan. Suasana dusun pada masa itu selalu tenang, terlalu tenang bahkan untuk ukuran pedesaan terpencil. Tidak pernah ada perselisihan, tidak ada hiruk-pikuk pasar, dan tidak ada langkah orang asing yang memasuki batas wilayah kami. Setiap sudut desa seperti dibungkus kesunyian yang tidak wajar, seolah setiap suara yang terlalu keras akan membangunkan sesuatu yang tertidur di bawah tanah. Meskipun demikian, dalam ketenangan itulah kami tumbuh dan merasa aman, seolah dusun itu melindungi kami dari kekacauan dunia luar. Namun, di balik ketentraman itu, saya selalu merasakan sebuah lapisan tipis misteri yang menutupi seluruh tanah dusun. Setiap tetua berbicara dengan mata yang seolah menyimpan beban yang tidak pernah terucapkan. Mereka berjalan seakan tahu bahwa tanah ini bukan semata-mata tanah pemukiman, melainkan sebuah keberadaan yang hidup dan bernapas, mengamati dan memilih. Sejak kecil, saya menyadari bahwa ada jarak antara dusun kami dan dunia luar yang tidak hanya diukur oleh rimba lebat dan jurang curam, tetapi oleh sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang menuntut keseimbangan. Saya tidak tahu pada masa itu bahwa semua ketenangan yang saya rasakan hanyalah permukaan tipis dari sebuah perjanjian yang jauh lebih tua dari usia manusia. Saya tidak tahu bahwa setiap langkah kaki kami di tanah dusun ini adalah bagian dari ritual yang tidak pernah berhenti. Dan saya tidak tahu bahwa kisah ini, kisah yang akan saya sampaikan kepada Anda, adalah kisah tentang bagaimana keseimbangan itu mulai retak. Namun kini, ketika usia saya telah merambat ke senja, saya merasa wajib menuturkan semuanya sebelum giliran saya tiba untuk mengembalikan satu angka yang hilang di tanah yang selalu menuntut 7. Masa kecil saya di Dusun Pitu bukanlah masa yang dipenuhi suara tawa dan permainan riuh seperti yang mungkin dialami anak-anak lain di luar sana. Setiap anak tumbuh dalam batas-batas yang diawasi ketat oleh orang tua, bukan karena mereka terlalu melindungi, tetapi karena mereka tahu betapa rapuhnya garis yang memisahkan kami dari sesuatu yang tak terlihat. Rimba larangan, hutan lebat di sebelah timur dusun, menjadi batas paling sakral. Tidak ada seorang pun, baik dewasa maupun anak-anak, diperkenankan mendekati wilayah itu tanpa alasan yang kuat, sebab rimba itu dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk lama yang menjaga keseimbangan dusun. Saya tumbuh dengan rasa penasaran yang terpendam, sebab setiap kali angin bertiup dari arah rimba, selalu ada aroma lembab bercampur getir yang tidak pernah saya temui di tempat lain. Pada suatu sore yang pucat, ketika saya nekat bermain lebih dekat dari yang seharusnya, saya merasakan udara di sekitar saya berubah dingin, bukan dingin alami pegunungan, tetapi dingin yang menembus tulang seperti sentuhan sesuatu yang tidak memiliki wujud. Pohon-pohon tinggi di sana berdiri tanpa gerak meskipun angin bertiup. Dan pada saat itu, saya mendengar bisikan pertama dalam hidup saya. Bisikan itu tidak datang dari satu arah tertentu. Ia berputar di sekitar saya, bergerak perlahan seperti asap yang mengitari tubuh. Bunyi itu lirih, serupa hela napas yang tertahan, menyebut angka 7 dengan nada panjang dan datar. Entah mengapa, angka itu terdengar seperti seruan sekaligus peringatan. Saya berdiri terpaku, tidak mampu bergerak meskipun rasa takut mulai menjalari seluruh tubuh saya. Bisikan itu tidak mengandung ancaman,
namun ada rasa kehadiran yang begitu erat, seakan sesuatu di balik pepohonan sedang memperhatikan saya dengan sabar. Saat bisikan itu mereda, saya merasa seolah seluruh rimba sedang mengambil napas panjang, sebuah jeda yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya melangkah mundur perlahan, dan hanya ketika kaki saya mencapai batas dusun, suara-suara asing itu menghilang seketika. Saya tidak pernah menceritakan peristiwa itu kepada siapapun, karena saya tahu bahwa setiap anak di dusun ini pasti memiliki pengalaman serupa, meskipun tidak pernah ada yang berani menyebutkannya. Pengalaman itu bukan kejadian yang mengejutkan bagi warga lama, ia adalah bagian dari kehidupan, bagian dari keseimbangan yang tidak boleh disentuh. Di hari-hari berikutnya, saya menyadari bahwa bisikan dari rimba larangan bukan peringatan biasa. Ia adalah panggilan yang hanya dapat didengar oleh anak-anak yang ditakdirkan untuk memikul peran tertentu ketika dewasa. Namun pada waktu itu, saya tidak mengerti bahwa angka 7 yang berulang itu adalah inti dari seluruh kehidupan dusun kami. Saya baru memahami maknanya bertahun-tahun kemudian, ketika keseimbangan itu mulai goyah dan suara-suara rimba kembali memanggil, namun kali ini bukan kepada anak-anak, melainkan kepada para kepala keluarga. Kejadian ganjil pertama yang meretakkan ketenangan dusun Pitu terjadi pada suatu subuh yang dinginnya tidak biasa. Rumah Paman Karman, salah satu dari 7 rumah yang menjadi tiang utama dusun, ditemukan dalam keadaan terbuka. Pintu kayu tua itu terayun perlahan seolah baru saja dilewati seseorang, namun tidak ada seorang pun yang terlihat keluar atau masuk. Cahaya tipis dari langit yang belum sepenuhnya terang memperlihatkan bahwa semua perabotan masih berada pada tempatnya. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau keributan. Namun rumah itu sunyi dengan cara yang tidak wajar. Saya ingat berdiri di depan rumah itu bersama warga lain, merasakan bahwa udara di dalam rumah terasa berbeda. Ia lebih berat, seperti menyimpan jejak sesuatu yang tidak ingin terungkap. Kabut pagi yang biasanya hanya menggantung tipis, pagi itu menggulung hingga menutupi lantai rumah, seolah menelan setiap langkah yang ingin masuk. Tidak ada yang berani melangkah ke dalam terlalu jauh, sebab setiap sudut rumah itu seperti menolak manusia. Tidak ada catatan kepergian, tidak ada jejak kaki, dan tidak ada suara yang didengar malam sebelumnya. Paman Karman, beserta istri dan kedua anaknya, seakan lenyap begitu saja di antara dua tarikan napas. Para sesepuh dusun hanya saling pandang tanpa berbicara. Tatapan mata mereka tidak berisi kebingungan, melainkan kepasrahan, seolah mereka sudah tahu bahwa hal ini adalah sesuatu yang telah lama mereka tunggu, sesuatu yang sudah waktunya terjadi. Tidak seorang pun mencari mereka keluar dusun. Tidak ada kelompok pencarian, tidak ada seruan nama. Semua berjalan seperti hari biasa, hanya dengan satu rumah yang kini kosong. Warga dusun memahami bahwa menghilangnya satu keluarga bukanlah musibah biasa, melainkan tanda pertama bahwa pakem mulai bergerak. Rumah itu tetap berdiri, dengan pintu yang tidak pernah lagi ditutup rapat. Orang-orang hanya melewati halaman depannya tanpa menoleh, seakan rumah itu telah menjadi tubuh seseorang yang sedang berduka. Ketika malam tiba, saya melewati rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menghindari jalur tersebut selama bertahun-tahun. Di ambang pintu, terlihat bayangan samar seolah seseorang berdiri menatap keluar, namun ketika saya berkedip, bayangan itu lenyap. Pada saat itu saya memahami bahwa rumah Paman Karman bukan sekadar kosong, tetapi sedang menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak pernah saya mengerti hingga bertahun-tahun kemudian, ketika giliran saya sendiri berdiri di ambang bahaya yang sama. Setelah menghilangnya keluarga Paman Karman, dusun kami hanya dihuni oleh 6 kepala keluarga. Sebuah ketidakseimbangan kecil yang membuat udara dusun berubah perlahan. Rumah kosong itu tidak pernah disentuh atau diubah. Bahkan ketika kerabat jauh mencoba mendekat dan menawarkan diri untuk menempati rumah itu demi menjaga warisan keluarga, selalu ada kejadian aneh yang menghalangi. Orang-orang yang mencoba mendekati halaman rumah akan merasa pusing, mual, atau melihat bayangan samar yang membuat mereka mundur tanpa dipaksa. Pada suatu masa, seorang kerabat dari luar dusun mencoba masuk dengan tekad kuat. Namun sebelum mencapai tangga teras, ia jatuh pingsan dan terbangun dengan tubuh menggigil ketakutan, tanpa mampu menjelaskan apa yang dilihatnya. Peristiwa itu membuat semua orang sadar bahwa rumah kosong itu bukan tempat yang bisa digantikan oleh siapapun, seolah rumah itu sendiri memilih siapa penghuninya.
Pakem 7 rupanya bukan sekadar aturan adat, melainkan sebuah ketentuan yang diwariskan oleh sesuatu yang jauh lebih lama dari keberadaan manusia. Dari hari ke hari, rumah itu mulai memancarkan suasana yang semakin berat. Angin yang berhembus melewati rumah terdengar seperti desir napas panjang seseorang yang menunggu. Pada malam hari, lampu minyak di ruang tamu seringkali terlihat menyala sendiri, meskipun tidak ada satupun warga yang mendekat sejak hilangnya keluarga itu. Tidak ada yang berani mematikan lampu tersebut, seolah cahaya itu dijaga oleh tangan-tangan tak terlihat. Warga dusun hanya meneruskan hidup dengan satu rumah kosong yang tidak pernah disentuh. Namun di lubuk hati mereka, semua orang tahu bahwa ketidakseimbangan ini akan menimbulkan akibat. Mereka menunggu dengan pasrah, sebab tidak ada yang dapat dilakukan selain menunggu kapan pakem itu kembali terpenuhi. Setiap hari terasa seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang tidak dapat dicegah. Pada akhirnya, saya memahami bahwa peristiwa ini adalah pesan pertama dari tanah dusun Pitu. Rumah kosong itu bukan sekadar kehilangan penghuninya, melainkan telah menjadi pintu pertama yang terbuka dari 7 pintu yang membentuk pusaka dusun kami. Dan setiap pintu yang terbuka selalu membawa konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan oleh tangan manusia. Sejak rumah Paman Karman kosong, perilaku para sesepuh dusun perlahan berubah. Saya yang masih muda saat itu melihat mereka semakin sering berkumpul di bawah pohon beringin besar yang berada tepat di tengah dusun. Pohon itu sudah ada di sana sejak leluhur kami pertama kali datang, batangnya berputar seperti tubuh ular tua, dan rantingnya selalu bergerak meskipun angin tidak bertiup. Pohon itu dianggap sebagai saksi hidup dari semua perjanjian lama yang mengikat kehidupan kami. Pada malam purnama, ketika bulan menggantung penuh di antara kabut tipis, para sesepuh selalu berdiri memutari pohon itu. Mereka tidak pernah berbicara, tidak pernah menggerakkan tangan, namun cara mereka menatap ke arah rimba larangan seakan mendoakan sesuatu yang jauh di luar jangkauan manusia. Malam purnama bukan sekadar fenomena alam bagi kami, melainkan tanda bahwa dunia manusia dan dunia pengawas dusun bertemu dalam jarak yang sangat tipis. Saya sering mengintip dari balik semak-semak, dan setiap kali purnama datang, bayangan para kepala keluarga akan memanjang hingga menyentuh akar pohon beringin. Akar-akar itu tampak seperti sedang menyerap sesuatu dari mereka, seakan-akan setiap kepala keluarga menyerahkan sedikit kehidupannya kepada pohon tersebut. Pada suatu malam, saya melihat sesuatu yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidup saya. Bayangan tipis lain muncul di antara mereka, meskipun tidak ada tubuh manusia yang menimbulkan bayangan itu. Bayangan tipis itu bergerak pelan, seperti asap yang mengambil bentuk manusia. Ia menari di antara bayangan para sesepuh, mengelilingi mereka perlahan seakan menghitung satu persatu. Saya tidak tahu apa maksud dari ritual itu, namun suasananya mengirim rasa takut yang sulit dijelaskan ke seluruh bagian tubuh saya. Saat ritual berakhir, udara terasa lebih ringan, seolah sesuatu telah diberi makan. Malam itu saya mengerti bahwa hilangnya keluarga Paman Karman bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi para sesepuh. Mereka telah mempersiapkan diri untuk itu bertahun-tahun sebelum saya lahir. Mereka tahu bahwa hilangnya satu keluarga bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian kejadian yang akan terus berlanjut hingga Pakem 7 kembali seimbang. Tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana cara menutup pintu yang telah terbuka. Ketika saya beranjak dewasa dan menikah, saya mengambil peran sebagai salah satu kepala keluarga baru di dusun. Saya selalu berusaha menjalani kehidupan sebagaimana para sesepuh terdahulu, mematuhi pakem dan menjaga tanah ini dari ketidakseimbangan. Namun tahun-tahun berlalu membawa perubahan yang tidak bisa saya cegah. Anak sulung saya, yang baru tumbuh menjadi bocah kecil yang rapuh, mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang, mimpi yang mengingatkan saya pada masa kecil saya. Setiap malam, anak saya terbangun dengan napas tersengal, matanya sayu dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia selalu menggambarkan mimpi yang sama, 7 bayangan hitam berdiri di gerbang rumah kami, dan salah satu dari bayangan itu selalu mencoba mendekat. Saya tidak dapat menenangkan ketakutannya, sebab apa yang ia gambarkan sama persis dengan apa yang dahulu saya alami saat mendekati rimba larangan. Ketakutan itu mulai menjalar dalam keluarga. Istri saya menjadi lebih pendiam, dan lampu minyak di rumah kami menyala lebih lama setiap malam.
Saya merasa seolah-olah masa kanak-kanak saya kembali menghantui saya melalui mimpi buruk anak saya sendiri. Saya mulai merasakan kehadiran yang semakin dekat, sesuatu yang menunggu dalam kesabaran panjang, seperti pemangsa yang tidak tergesa-gesa. Pada hari-hari tertentu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, anak saya akan berdiri menatap keluar jendela tanpa berkata apapun. Matanya mengikuti gerakan sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Ia akan tetap berdiri seperti itu selama beberapa menit sebelum tubuhnya bergetar dan ia kembali pada kesadarannya. Mimpi buruk itu bukan hanya sekadar mimpi, ia adalah peringatan, tanda bahwa pakem 7 kembali bergerak. Saya memahami bahwa mimpi itu bukan sekadar ketakutan anak-anak, melainkan sinyal bahwa dusun sedang memanggil. Seseorang di antara kami akan hilang lagi, sebagaimana yang terjadi pada keluarga Paman Karman bertahun-tahun sebelumnya. Saya hanya tidak tahu kapan dan siapa. Namun satu hal pasti, anak saya, meskipun masih kecil, telah merasakan getaran pertama dari pintu kedua yang mulai terbuka. Dalam masa-masa penuh ketegangan itu, Mbah Karto, sesepuh tertua yang masih hidup, mulai menunjukkan perubahan yang lebih mencolok dibanding tahun-tahun sebelumnya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin ringkih, dan langkahnya melemah seperti tergerus waktu. Namun matanya tetap tajam, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Setiap pagi ia duduk di depan rumahnya, menatap rumah-rumah lainnya dengan tatapan yang penuh perhitungan. Pada petang hari yang remang, saya melihatnya berjalan perlahan menyusuri deretan rumah dengan langkah yang terseret. Ia berhenti di depan setiap rumah keluarga yang tersisa, mengamati pintu, jendela, dan halaman depan seakan sedang membaca tulisan gaib yang tidak terlihat. Ketika tiba di depan rumah saya, ia menatap lama, dan saya merasakan sesuatu di dada saya tenggelam. Meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya mengandung makna yang sulit dipahami, seolah ia menilai apakah saya siap menjadi korban berikutnya. Saya mulai memperhatikan bahwa setiap malam, lampu minyak di rumah Mbah Karto tidak pernah padam. Cahaya itu bergetar lembut di balik jendela, menimbulkan bayangan yang tidak wajar. Dari kejauhan, saya melihat sosoknya duduk diam dalam posisi yang sama, seakan sedang menjaga sesuatu atau menunggu sesuatu datang. Rumahnya, yang dulunya menjadi tempat berkumpul, kini seperti tempat ritual sunyi yang tidak dapat saya pahami. Pada suatu malam, saya melihat Mbah Karto berdiri di batas dusun menghadap rimba larangan. Ia tidak bergerak meski angin dingin menerpa tubuhnya yang rapuh. Ketika kabut turun, sosoknya hampir tidak terlihat, namun saya dapat merasakan ketegangan yang mengalir dari tubuhnya. Ia seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang berdiri di balik barisan pohon rimba, sesuatu yang mendengarkan dengan sabar dan memberi balasan dalam keheningan yang amat pekat. Saya tahu sejak malam itu bahwa sesuatu telah berubah. Mbah Karto tidak lagi sekadar sesepuh, ia telah menjadi penjaga terakhir sebelum satu lagi pintu terbuka. Dan saya tahu bahwa waktu beliau hampir habis. Rimba larangan telah memanggilnya dengan cara yang hanya ia yang dapat mendengar. Dan ketika panggilan itu telah selesai, dusun kami akan kembali kehilangan salah satu penjaganya. Pada suatu malam yang lebih pekat dari malam-malam sebelumnya, kabut turun sebelum matahari sepenuhnya pergi. Kabut itu berwarna kehijauan samar, seperti bercampur dengan cahaya yang tidak berasal dari bulan maupun lampu minyak. Seluruh dusun terasa seperti diliputi tirai tipis yang menahan suara-suara alam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan menyelubungi rumah-rumah kayu yang tampak semakin tua. Dari arah rimba larangan, muncul cahaya kuning kehijauan yang berdenyut perlahan, seakan bernafas. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun memiliki daya tarik aneh yang membuat siapapun yang melihatnya merasa ingin mendekat. Cahaya itu bergerak maju beberapa langkah, lalu berhenti, seperti mengundang. Udara di sekitar saya menjadi berat, dan saya merasakan dorongan halus yang membuat tubuh saya maju selangkah tanpa sadar. Cahaya itu menjelma seperti bentuk bulat kecil yang berpendar, mengikuti irama yang tidak dapat saya pahami. Setiap kali cahaya itu berdenyut, terdengarlah denting halus menyerupai lonceng kuningan. Suaranya lembut namun menggema jauh ke dalam dada, menimbulkan rasa nyeri halus yang membuat napas sulit diambil. Denting itu seperti panggilan dari dunia lain yang meminta seseorang untuk menanggapi.
Saat cahaya itu semakin dekat ke batas dusun, saya melihat bayangan panjang bergerak di belakangnya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk manusia, tetapi bergerak seperti tirai tipis yang bergoyang diterpa angin. Ketika bayangan itu mendekat, kabut di sekitar menyibak sejenak, memperlihatkan siluet pohon-pohon rimba yang tampak lebih tinggi dan lebih tua dibanding sebelumnya, seolah hutan itu ikut bergerak bersama cahaya tersebut. Saya menyadari bahwa cahaya itu bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah tanda, panggilan dari rimba kepada dusun. Dan setiap keluarga yang tinggal di dusun Pitu pasti merasakan panggilan itu, meskipun mereka berusaha menghindarinya. Malam itu, saya tahu bahwa seseorang di antara kami akan menjawab panggilan tersebut, entah secara sukarela atau karena takdir yang telah ditulis sejak leluhur kami melakukan perjanjian pertama. Pagi setelah cahaya misterius itu muncul, dusun kami bangun dengan keanehan yang langsung terasa sejak langkah pertama keluar rumah. Rumah Mbah Karto tampak sunyi dengan cara yang berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Pintu rumahnya terbuka sedikit, dan tirai tipis di jendelanya bergerak pelan meskipun tidak ada angin yang bertiup. Keheningan itu seperti menyimpan kabar duka yang belum terucapkan. Ketika warga mendekat, mereka melihat bahwa rumah itu sudah kosong. Semua barang-barang milik Mbah Karto tersusun rapi seolah ia bersiap pergi jauh, namun tidak ada tanda-tanda ia meninggalkan dusun melalui jalur yang biasa. Di ambang pintu, terletak sehelai kain jarik yang dilipat rapi, menghadap ke arah rimba larangan. Kain itu adalah tanda penyerahan diri, sebuah simbol bahwa ia telah memenuhi panggilan dari rimba tanpa perlawanan. Tidak ada yang berani menyentuh kain itu. Warga hanya berdiri di kejauhan, menyadari bahwa hilangnya Mbah Karto adalah bagian dari pakem yang harus diterima. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih dingin, dan ada aroma samar yang sulit dijelaskan, seperti wangi bunga yang tumbuh di tempat yang tidak pernah terkena cahaya matahari. Hilangnya sesepuh tertua membuat dusun terasa lebih kosong daripada sebelumnya. Saya berjalan melewati rumah itu dengan perasaan yang sulit diuraikan. Saya merasa kehilangan seorang pelindung, seseorang yang mungkin memahami lebih banyak tentang perjanjian gaib yang menjaga dusun ini. Namun saya juga merasakan sesuatu yang lebih gelap, seolah-olah dengan kepergian beliau, satu lapisan pelindung dusun telah terkoyak. Dusun Pitu kini tinggal 5 kepala keluarga yang hidup, dan 2 rumah kosong yang menyimpan pintu yang tidak dapat ditutup. Hari itu, saya menyadari bahwa hilangnya Mbah Karto bukanlah akhir. Ia adalah tanda bahwa pintu kedua telah terbuka, dan perjanjian lama itu menuntut keseimbangan baru. Dan entah kapan, seseorang lagi di antara kami harus mengikuti jejak beliau, menempuh jalan menuju rimba tanpa jejak kembali. Rasa penasaran yang tumbuh sejak hilangnya Mbah Karto semakin membuncah dalam diri saya. Pada suatu sore ketika kabut turun lebih lambat dari biasanya, saya memberanikan diri memasuki rumah beliau yang sejak pagi dibiarkan terbuka. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, seolah seluruh suara telah diserap oleh dinding-dindingnya yang tua. Saya melangkah perlahan melewati perabotan sederhana yang menyimpan aroma kayu tua yang khas. Saat menyusuri ruangan utama, saya menemukan papan lantai yang terlihat sedikit lebih menonjol dibandingkan yang lain. Dengan hati-hati saya mengangkatnya, dan di bawah papan kayu yang tersembunyi itu, saya menemukan gulungan kertas usang yang diikat dengan tali serat alam. Kertas itu tampak rapuh, namun ketika saya membukanya, tulisan-tulisan yang tergores di atasnya masih terlihat jelas. Catatan itu adalah milik Mbah Karto, ditulis dengan tangan yang mulai gemetar. Isi catatan itu membuat dada saya sesak. Di dalamnya tertulis tentang janji kuno yang telah dibuat oleh leluhur kami, perjanjian antara manusia dan penunggu rimba untuk melindungi dusun dari bencana alam yang dahsyat. Namun perjanjian itu meminta imbalan, dusun harus selalu seimbang dengan jumlah 7 kepala keluarga. Jika angka itu berubah, maka seseorang harus dikembalikan kepada rimba sebagai bentuk penyeimbang. Catatan itu juga menjelaskan keberadaan pusaka 7 pintu, pintu-pintu gaib yang tidak berbentuk fisik namun tetap ada, membuka ketika suatu keluarga hilang dan menunggu seseorang untuk menutupnya kembali. Pusaka itu adalah simbol kekuatan yang menjaga dusun tetap aman dari gempa dan tanah longsor yang selalu mengancam wilayah pegunungan. Namun setiap pintu yang terbuka membutuhkan tumbal untuk menutupnya. Saat saya selesai membaca catatan itu, saya menyadari bahwa semua peristiwa yang terjadi bukanlah kebetulan.
Hilangnya keluarga Paman Karman dan Mbah Karto adalah bagian dari ritus panjang yang tidak dapat dihindari. Dusun Pitu berdiri bukan karena kekuatan manusia semata, tetapi karena perjanjian yang terus ditagih oleh Rimba. Dan saya mulai merasa bahwa giliran saya sendiri mungkin tidak akan lama lagi. Dalam catatan Mbah Karto, terdapat penjelasan bahwa tanah Dusun Pitu sebenarnya berada di atas jalur patahan bumi yang rawan bencana. Leluhur pertama yang datang ke tempat itu menyadari bahwa wilayah tersebut tidak aman untuk dihuni, namun mereka tidak ingin pergi karena menemukan sumber mata air yang sangat berharga. Dalam kesulitan hidup, mereka bernegosiasi dengan kekuatan yang menghuni rimba larangan, memohon perlindungan sebagai ganti dari sesuatu yang bernilai. Perjanjian itu menghasilkan pakem bahwa hanya boleh ada 7 kepala keluarga yang menghuni dusun. Jumlah itu tidak boleh berkurang, agar perlindungan tidak melemah. Namun jumlah itu juga tidak boleh bertambah, agar keseimbangan antara dunia manusia dan dunia rimba tidak terganggu. Setiap pelanggaran, baik kekurangan maupun kelebihan, akan menuntut korban secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Leluhur Lender turut menyepakati bahwa rumah-rumah di dusun harus berdiri tetap pada 7 titik yang telah ditentukan. Titik-titik itu bukan sekadar lokasi bangunan, namun merupakan simpul energi gaib yang menambatkan perlindungan rimba pada tanah dusun. Itulah sebabnya rumah Paman Karman tidak pernah bisa ditempati sembarang orang. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sebuah pintu yang telah ditetapkan. Saya membaca catatan itu berulang-ulang, berharap menemukan celah yang mungkin dapat membatalkan perjanjian lama. Namun tidak ada satupun bagian yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kuasa untuk menolak panggilan rimba ketika waktunya tiba. Satu-satunya pilihan adalah patuh, atau membiarkan bencana menimpa seluruh dusun tanpa ampun. Itulah makna kata, aman, yang selalu diucapkan oleh para sesepuh, aman bagi dusun, meskipun tidak selalu aman bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Saat saya menutup catatan itu, saya merasakan perubahan halus pada udara di dalam rumah Mbah Karto. Seolah-olah rumah itu menghembuskan napas lega karena rahasianya telah ditemukan. Namun saya juga merasa bahwa menemukan catatan itu membawa saya lebih dekat kepada takdir yang tidak dapat saya hindari. Dusun Pitu bukanlah tempat yang bisa dipilih manusia, ia adalah tempat yang memilih manusia. Ketika hari-hari berlalu setelah menemukan catatan itu, saya mulai melihat segala sesuatu di dusun dengan cara yang berbeda. Setiap langkah kaki di tanah dusun bagaikan bagian dari ritual. Setiap hembusan angin dari rimba terasa seperti pesan yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah membaca janji kuno. Saya memahami bahwa hilangnya satu keluarga bukanlah bentuk kejahatan dari dunia gaib, melainkan cara rimba mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Dusun Pitu harus selalu memiliki 7 kepala keluarga yang hidup. Jika jumlahnya berkurang, maka perlindungan rimba melemah, dan bencana akan menimpa kami. Namun jika jumlahnya bertambah, maka rimba akan memilih 1 keluarga untuk dikembalikan ke dalam pelukan mereka. Itulah sebabnya rumah-rumah kosong tidak pernah dapat dihuni orang luar, sebab pemilik berikutnya telah ditentukan oleh rimba. Saya kembali memandang rumah Paman Karman dan rumah Mbah Karto dengan pemahaman baru. Rumah-rumah itu bukan sekadar bangunan kosong, tetapi pintu-pintu terbuka yang menunggu seseorang untuk menutupnya. Dan pintu-pintu itu hanya dapat ditutup oleh tumbal yang dipilih oleh rimba. Dusun kami tidak sepenuhnya hidup menurut kehendak manusia, tetapi menurut irama yang telah ditetapkan sejak leluhur pertama meneteskan darah di tanah ini. Pemahaman baru itu membuat rasa takut saya berubah menjadi rasa pasrah. Saya tahu bahwa hidup di Dusun Pitu bukanlah tentang mencari cara untuk melawan kehendak rimba, melainkan tentang menerima takdir yang telah ditentukan. Anak-anak kami tumbuh dengan kesadaran bahwa salah satu dari mereka mungkin akan dipanggil pada waktunya, dan para orang tua hidup dalam ketakutan yang sunyi, menunggu giliran mereka. Saya menyadari bahwa segala hal yang terjadi, termasuk mimpi buruk anak saya, adalah bagian dari mekanisme rimba untuk memilih. Pusaka 7 pintu membuka pintunya satu persatu, dan saya hanya bisa berharap bahwa pintu berikutnya tidak terbuka di rumah saya. Namun saya tahu bahwa harapan itu hanyalah ilusi, sebab rimba tidak memilih berdasarkan doa atau permintaan. Rimba memilih berdasarkan keseimbangan. Ketakutan terbesar kami akhirnya datang juga ketika seorang pedagang dari kota tiba di Dusun Pitu pada suatu siang yang panas.
Kehadirannya membuat suasana dusun berubah seketika. Pedagang itu membaca tentang wilayah kami dari peta lama dan melihat potensi untuk menawarkan barang-barang dagangannya. Ia tidak mengerti mengapa dusun kami begitu sunyi, atau mengapa warga menatapnya dengan ketakutan yang tidak dapat ia pahami. Pedagang itu ingin tinggal selama beberapa hari dan mencoba membangun pondok kecil di batas dusun. Ia tidak mengerti bahwa tindakannya telah mengubah keseimbangan gaib yang telah dijaga selama ratusan tahun. Kehadirannya otomatis menambah jumlah kepala keluarga di dusun menjadi 6 yang sah ditambah penghuni luar, sebuah pelanggaran yang tidak akan diabaikan oleh rimba. Kami, 4 kepala keluarga yang tersisa, mencoba mencegahnya dengan segala cara yang kami bisa tanpa melanggar larangan bicara tentang janji kuno. Namun pedagang itu keras kepala. Ia melihat tanah dusun sebagai tempat sejuk yang cocok untuk istirahat panjang, tanpa menyadari bahwa tanah itu sedang mengawasinya. Ia mulai membangun pondok kecil menggunakan kayu dari hutan sekitar, tanpa tahu bahwa setiap potongan kayu memiliki pemilik yang tidak terlihat. Saat pondoknya berdiri dengan atap yang baru dipasang, saya melihat angin berputar dalam lingkaran kecil di sekitar pondok itu, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Rimba larangan tampak lebih gelap dari biasanya, dan pepohonan di batas hutan bergoyang tanpa angin. Saya tahu bahwa kedatangan orang luar itu telah membuka pintu ketiga, pintu yang menuntut korban. Malam hari, saya merasakan kehadiran yang mengitari rumah saya. Udara menjadi berat, dan mimpi anak saya menjadi semakin buruk. Saya tahu bahwa rimba telah memilih seseorang untuk mengembalikan keseimbangan. Namun saya tidak tahu bahwa pilihan itu akan begitu dekat dengan diri saya sendiri. Malam itu, ketika pedagang kota menyelesaikan atap pondoknya, suasana dusun berubah seketika. Angin yang tidak pernah berhembus tiba-tiba muncul, membawa aroma daun basah bercampur getaran halus yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dari dalam rumah saya melihat istri saya berdiri dengan tatapan kosong menatap pintu depan. Tatapannya tidak terlihat seperti dirinya sendiri, seolah ia mendengar panggilan yang tidak dapat saya dengar. Tubuhnya bergerak perlahan, atmosfer di sekelilingnya seperti tertarik ke arah rimba larangan. Ia menggenggam tangan saya sangat erat, seolah ingin meninggalkan jejak terakhir dari keberadaannya. Namun setelah melepaskannya, ia berjalan keluar rumah tanpa menoleh. Langkahnya ringan, seolah tanah tidak menyentuh telapak kakinya. Saya mencoba menggapainya, tetapi tubuh saya terasa kaku, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan seluruh gerak saya. Dari kejauhan, saya melihat siluet istri saya melangkah menuju batas rimba. Kabut perlahan menyelimuti tubuhnya, dan cahaya remang bulan hanya mampu memperlihatkan bayangan samar yang semakin memudar. Ia tidak berlari, tidak menjerit, tidak menunjukkan penolakan. Ia hanya berjalan menuju panggilan yang telah ditentukan jauh sebelum kami bertemu. Ketika kabut sepenuhnya menelan sosoknya, saya merasakan kehampaan yang tidak dapat diukur waktu maupun suara. Pondok pedagang kota berdiri tegak di batas dusun, dan pada saat itulah saya sadar bahwa rimba telah mengambil tumbal yang mereka tuntut. Pakem 7 kembali bergerak, dan istri saya menjadi korban untuk menutup pintu yang telah dibuka orang luar. Saya berdiri di depan rumah dengan tubuh yang gemetar, menyadari bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat menahan panggilan rimba. Istri saya telah menghilang tanpa jejak, sebagaimana keluarga Paman Karman dan Mbah Karto sebelumnya. Dan saya tahu bahwa pintu berikutnya akan terbuka lagi, kapanpun keseimbangan itu kembali goyah. Hari-hari setelah kepergian istri saya berlalu dalam kabut duka yang tidak pernah sepenuhnya terangkat. Rumah kami menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya, seolah-olah dindingnya menyimpan gema langkah terakhir istri saya yang tidak akan pernah kembali. Pedagang kota yang kini tinggal di pondok barunya menjadi kepala keluarga ke-6, sebuah keberadaan yang dipaksakan oleh keadaan, namun tetap sah menurut pakem dunia manusia, meski tidak sah menurut pakem rimba. Anak saya tumbuh dengan bayang-bayang kehilangan ibunya, dan saya tahu bahwa trauma itu tidak akan pernah hilang. Namun saya juga tahu bahwa ia harus hidup dengan pemahaman yang tidak dimiliki oleh anak-anak di dunia luar. Ia harus tahu bahwa setiap napasnya adalah bagian dari perjanjian lama yang menjaga tanah ini tetap berdiri. Saya mengajarkannya tentang pakem 7 sebagaimana orang-orang tua mengajarkan saya dahulu, tanpa berharap ia akan memahami seluruhnya sekarang.
Dusun Pitu kini memiliki 6 kepala keluarga yang hidup, dan 2 rumah kosong yang menunggu penghuni baru memilih untuk menyerahkan diri. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju pintu berikutnya yang akan terbuka. Namun saya tidak hidup dalam ketakutan lagi. Saya hidup dalam penerimaan, sebab saya tahu bahwa tidak ada jalan lain bagi kami selain tunduk pada perjanjian leluhur. Saya duduk di bawah pohon beringin yang menjadi pusat hidup dusun ini, merasakan akar-akar tuanya menyentuh tanah dengan kekuatan yang tidak pernah pudar. Saya tahu bahwa waktu saya akan tiba juga. Ketika pakem kembali goyah, saya akan menjadi tumbal berikutnya untuk menjaga keseimbangan dusun ini. Saya tidak akan melarikan diri, tidak akan mengingkari janji yang telah diwariskan sejak generasi pertama. Demikianlah tuturan ini saya akhiri, bukan sebagai kisah yang selesai, melainkan sebagai rantai yang akan dilanjutkan oleh anak saya kelak ketika waktunya tiba. Saya akan tinggal di dusun ini hingga akhir, menjaga pakem 7 sebagaimana leluhur saya menjaganya. Dan ketika panggilan rimba datang, saya akan melangkah tanpa ragu, mengembalikan satu angka yang hilang demi memastikan bahwa dusun Pitu tetap berdiri, terlindung oleh perjanjian yang telah dibayar oleh darah kami selama berabad-abad.